Sore ini kita tidak akan belajar Amsal Salomo. Kamu ya. Tapi kita akan belajar kitab Wahyu. Pasal berapa? Ayat berapa? Coba dibaca ayat 15. Ini yang di atas kok belum nyala nih Alkitabnya. Wahyu 2 ayat 15. Kamu yang sudah baca siswa baca 2, 3. Saya sudah terangkan bahwa pengikut Nikolaus ini adalah paham yang diajarkan keliru oleh justru seorang yang membangun jemaat Efesus. Ya. Jemaat Efesus dibangun oleh Apolos dan Nikolaus. Tetapi Apolos tetap nampaknya orang yang lain mengikuti jalan yang keliru. Demikian juga dengan pengiringan kita kepada Tuhan diwakili oleh dua anak dari Salomo. Anak yang pertama dari Salomo adalah Absalom. Ada istilah Salom, damai. Anak yang kedua adalah Salomo. Nah, Salomo ini datang belakangan ketika dilantik dengan menunggang keledai. Tetapi Absalom, anak Daud, harus dibunuh oleh Yoab karena rambutnya panjang tersangkut di pohon. Tapi dua-dua mengandung salom, dua-dua mengandung damai. Yang satu Absalom, bapak perdamaian, yang satu Salomo, si damai itu sendiri. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berkata bahwa di sini berdiri seorang yang lebih besar dari Salomo, yang maksudnya adalah Yesus sendiri. Untuk bahan perbandingan, kita akan membaca ayat 16, 2, 3. Sebab itu, bertobatlah, jika tidak demikian, dan berikutnya ayat 17.
Ayat itu indah sekali. Apa artinya gereja yang saya sudah ajar, yaitu eklesia adalah dunia dan kita adalah yang dipanggil keluar dari dunia dan kita disebut gereja atau eklesia. Ya. Eklesia. Kita hidup di dalam dunia, tetapi kita bukan dari dunia, seperti ikan di laut, hidup di dalam laut, airnya asin, tetapi ikannya tidak asin. Ya. Ikan itu sendiri tidak asin, walaupun dia hidup di dalam lautan. Lalu di dalam ayat ke-17 dikatakan di sana, barang siapa menang. Barang siapa menang. Teruskan. Kata kepadanya bukan kepada jemaat, tetapi kepada pribadi. Sebab saya katakan dalam 12 murid Yesus ada Yudas yang jatuh. Ya. Dari 12 anak Yakub ada Ruben yang jatuh. Ya. Jadi agama yang sungguh sejati itu bukan agama yang enak-enak saja, yang hidup di dalam lux, kemewahan, atau hidup yang tidak ada angin sama sekali, tetapi penuh dengan konflik. Catat itu, penuh dengan usaha, penuh dengan ini yang istilah hamba Tuhan, pergumulan. Ya. Penuh dengan pergumulan, dan dia yang tahu hal ini jauh sebelumnya, sebelum kita masuk di ladang Tuhan, itu akan mempersiapkan diri, dan Tuhan memberikan berkat dengan beberapa daftar. Saudara tulis, nomor 1, huruf besar semua. Mana? Mana? Di situ dikatakan mana yang tersembunyi. Mana ini, saudara tulis di belakangnya, adalah makanan padang pasir. Yang berhubungan dengan kehidupan perkemahan. Mari saudara lihat ke depan bagaimana orang Israel hidup pada zaman di padang pasir. Mereka hidup di dalam kemah-kemah. Tetapi kalau mereka mulai berjalan, ini anggap saja manusia, Tuhan dilindungi dengan tiang awan. Sehingga padang pasir yang panas itu tidak jadi panas. Tetapi pada waktu malam, tidak ada lampu seperti kita, dia robah tiang awan itu menjadi tiang api. Dan api itu menerangi orang Israel melihat di dalam kegelapan. Dan pada waktu malam, padang pasir berubah jadi dingin sekali dan bentuknya berubah-ubah. Mungkin saudara lihat hari ini sebelum tidur,
gelap, saudara lihat padang pasir itu menggunungnya ke kanan. Besok bisa jadi menggunungnya ke kiri. Berubah-ubah. Sama dengan dunia ini, hidup penuh dengan perubahan. Ya, yang tidak berubah siapa? Tuhan Yesus. Yang tidak berubah dulu, kemarin, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Ya. Nah, ada dua macam perubahan. Petrus berubah dari kejatuhan kepada pertobatan. Dia berubah. Tapi Yudas berubah dari bendahara menjadi orang yang gantung diri. Dua-dua murid Yesus. Tapi tadi saya katakan, dunia penuh perubahan. Nah, perjalanan kita sudah di-cover, dilindungi Tuhan. Sekarang makanan. Makanan itu yang Tuhan kirim adalah mana. Menulis mana itu N-nya 2. Sebab arti dari mana, dalam kurung artinya mana, titik 2, dalam tanda kutip, apakah ini? Ulangi. Jadi ketika jatuh dari langit, mereka taruh tikar, pakaian, kain untuk menampung mana itu yang turun. Mereka tidak tahu apa ini, maka mereka tanya, mana? Artinya, apa ini? Belum pernah tahu. Nah, mana itu rasanya manis, ya, dan orang yang berjalan memerlukan tenaga dari rasa manis seperti madu. Bentuknya saya perbesar berkali-kali bundar. Mana itu kecil, bentuknya bundar. Pada waktu jatuh, dia ditutupi dengan embun. Ketika matahari mulai terbit menjadi siang, embun lenyap, tinggallah mana. Dan mana ini rasanya manis. Antara manis dengan gurih. Coba saudara bayangkan, Tuhan punya kebaikan. Dia memberikan kehidupan yang manis. Nah, mari kita lompat dulu kepada Yohanes 6, ayatnya yang ke-48 sampai ayatnya yang berikutnya. Akulah, saudara yang baca karena saya serang. Akulah, sama-sama. Akulah, 49, nenek moyangmu telah makan mana. Itu yang tadi di padang gurun, dan mereka telah mati. Sebab kalau ini dari saudara, kalau ini perjanjian lama, ini hanya bayangan yang akan datang dalam perjanjian baru. Ayat 50. Inilah, dia tunjuk dirinya sendiri, Yesus bilang, akulah atau inilah roti yang turun dari surga. Maka mana yang turun dari langit menjadi lambang Yesus turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Kalau orang Israel tidak mau makan mana, mati mereka. Tapi apakah mana ini bayangannya? Ya. Mana adalah bayangan iman.
Ingat baik-baik. Tetapi itu tertutup oleh embun. Embun lambang firman Allah. Tulis saja FA. Firman Allah. Dan kalau seseorang berkhotbah, dia harus mempersiapkan baik-baik pelajarannya, khotbahnya di kaki Tuhan. Supaya ketika dia berikan firman itu, dia seperti embun yang menyegarkan. Apa embun itu? Firman Allah. Di dalam firman Allah, ketika embun ini memuai, matahari sudah panas, orang sudah kenal terang yang sebenarnya, tinggallah mana? Mana bayangan iman? Saya suka tanya rekan pendeta, tidak ada yang tahu apa itu iman. Kalau orang Muslim bilang keimanan, saya yakin mereka tidak tahu apa itu keimanan. Sebab saya tanya sama hamba-hamba Tuhan teman saya, apa itu iman? Iman ini percaya yang sungguh. Bagaimana ya? Yang disebut percaya yang sungguh itu apa? Ya iman. Jadi apa yang dikatakan oleh orang Israel, mana itu? Apakah ini? Tetapi dengan apakah ini mereka hidup 40 tahun di tengah padang pasir. Yang percaya berkata, iman pun demikian. Iman juga orang tidak tahu apa ini iman. Tapi dengan iman itu yang kita tidak mengerti, kita bisa hidup di dunia ini. Itu yang nomor satu. Yang disebut dengan iman. Mana? Dulu disebut tersembunyi, tapi aku beri sekarang kepadamu. Mana yang jelas, yaitu Yesus. Dulu tersembunyi untuk orang Israel. Dia bilang, apa ini? Sampai sekarang tersembunyi. Orang Israel ya tidak mau percaya Yesus. Tetapi kita diberikan pengertian oleh Tuhan. Kapan mana ini berhenti? Ketika mereka mencapai Kanaan. Kapan iman kita akan berhenti? Ketika kita sudah mencapai surga. Di surga kita tidak perlu iman. Kita sudah di surga. Mari kita pelajari apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 18. Dalam Lukas pasal 18 ayat 1 mulai Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk apa? Untuk apa? Menegaskan. Jadi kalau saya gambar seringkali sebelum lukisan, sebelum gambar pakai potlot dulu. Ya, pakai potlot dulu, kita sudah gambar, jangan tebal, nanti kalau sudah siap warnanya kita baru tegaskan. Nah, ini kedua kali untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa.